Halo Mas Bro, jadi di sini saya bakalan kasih tips sekedar sharing bagaimana saya untuk mengamplas bagian tersempit daripada winglet motor Vario 160 seperti ini Mas Bro. Dan ini sebagian sudah saya amplasi tapi belum selesai dan sudah saya kasih cat warna hitam untuk sedikit kita tahu bagian mana yang belum diamplas. Dan di sini aku bakalan ngasih tips atau ya sekedar sharing aja lah bagaimana cara kita untuk melakukan pengamplasan sampai benar-benar permukaan halus, dan untuk bagian yang tidak terkena resin pun menjadi rapi seperti ini Mas Bro. Karena ini untuk pemasangan sangat sulit karena di bawah lampu ya Mas Bro. Jadi kita harus benar-benar pas, nggak boleh kurang sedikit pun atau berlebihan sedikit pun, agar nanti saat dipasang sudah plug and plug atau PNP Mas Bro. Oke, jadi bagaimana prosesnya? Ikuti aja Mas Bro sampai selesai. Okay, let's go. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Bro semua yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Dan di video kali ini, seperti omongan saya di awal, saya bakalan sedikit sharing gimana caraku buat ngamplas di bagian pinggir-pinggir daripada windshield dari motor Vario ini Mas Bro. Jadi di sini untuk alat dan bahan-bahannya itu seperti biasa saya menggunakan bor foredom yang gantung, dan di sini saya memakai drill drum yang pakai amplas grid 80 Mas Bro. Bisa grid 80, 60 atau 100. Dikarenakan kemarin sudah saya bikin di grid 80, ya udah saya pakai aja di grid 80. Sebenarnya di grid 60 sih lebih enak, tambah lebih cepat sebenarnya. Cuman karena ya sudah terlanjur lah, jadi ya pakai ini aja. Jadi kita di sini awalan kita drill pakai drum untuk merapikan tepi-tepinya. Yang tadinya sebelumnya sudah saya potongin pakai potongan diamond ya Mas Bro. Untuk resin yang beler-beler yang di bagian bawah sudah saya potongin. Jadi di sini saya hanya ingin merapikan saja di bagian pinggir-pinggir, dan nanti cara cepat saya untuk mengamplas di bagian sela-sela daripada windshield ini, saya juga menggunakan drill drum, cuman dengan grid amplas yang berbeda Mas Bro. Gimana nanti caraku buat ngamplas agar aman, tidak ambles di seratnya sampai terkena seratnya, itu juga kita nanti sedikit agak ngambang aja Mas Bro. Dan usahakan nanti ketika drill drum di saat kita pengamplasan, kita sejajarkan tangan kita dengan medianya. Jangan sampai kita mengambil posisi drill drum itu serong ya Mas Bro. Nanti kalau seumpama kita melakukannya nyerong, nanti bakalan takutnya itu botak di bagian yang kita serong tadi Mas Bro. Jadi usahakan kita benar-benar harus sejajar, atau gini, kita kasih cat hitam yang seperti di awal video tadi. Nanti setelah cat hitamnya sudah hampir hampir habis,
di bagian sela-sela atau tepi-tepinya atau pinggir-pinggirnya, kita ganti lagi di bagian sebelahnya gitu Mas Bro. Dan di sini untuk amplas saya menggunakan amplas 800 ya Mas Bro. Saya nggak berani pakai amplas yang kasar sampai 400 atau di bawahnya, nggak berani, dikarenakan di sini sangat riskan kepotakan kalau kita terlalu terburu-buru atau terlalu nafsu. Maka dari itu kita perlu amplas yang sedikit halus saja, di grid 800 udah cukup. Dan nanti setelah kita pakai amplas drum gini, nanti kita amplas manual lagi pakai tangan menggunakan amplas di grid 800 juga Mas Bro. Lakukan ke menyeluruh media, akan tetapi jangan di bagian yang lancip-lancipnya Mas Bro, atau bagian yang pucuk-pucuk, karena itu kalau kita menggunakan drill drum bakalan tidak bisa Mas Bro. Nanti otomatis kita harus wajib pakai manual aja Mas Bro, karena sangat gimana ya, takut lah kalau Mas Bro yang baru memulai karbon Kevlar. Sebaiknya main aman aja, jangan meniru caraku ini yang sedikit ya agak berbahaya. Cuman ya karena aku pernah mencoba dan alhasil aku berhasil, ya aku jalanin terus menerus, karena untuk memangkas waktu atau cara seperti ini menurutku lebih efisien Mas Bro, ketimbang kita pakai manual. Karena manual itu ya sedikit lama lah, menguras cukup banyak waktu, apalagi kita banyak project yang harus dikerjakan selanjutnya. Setelah pengamplasan menggunakan drill drum tadi sudah selesai, kita amplaslah bagian yang bisa kita amplas menggunakan orbital sander di bagian bawahnya. Aku di sini memakai orbital sander di amplas grid 400 Mas Bro. Tidak terlalu tajam, tidak terlalu lembut, jadi tengah-tengahnya aja. Kita main aman di sini, karena banyak lekukan-lekukan yang meskipun kita menggunakan foam pad tetap bisa mengakibatkan kepotakan di bagian medianya Mas Bro. Dan di sini kita amplas mengambang aja Mas Bro ya, jangan terlalu ditekan banget karena takut botak. Jadi di sini saya amplas lagi, saya lanjutkan lagi untuk pengamplasan grid 800 tadi yang belum selesai di bagian tepi-tepinya. Kemudian saya lanjut untuk grid 1000 untuk menyeluruh, kemudian langsung saya eksekusi clear coat. Jadi seperti ini Mas Bro hasil pengamplasan kita di grid 800. Setelah itu kita lanjut untuk melakukan pengamplasan di grid 1000 Mas Bro. Dan jangan lupa kita siapkan kopi dan rokoknya biar kita lebih bersemangat lagi untuk menggosoknya.
Oke Mas Bro, jadi inilah hasil setelah kita sudah melakukan kemarin malam pengamplasan di grid 1000 di bagian semuanya project kevlaran, mulai dari dasi, behel, dan kevlar dari motor friction juga yang berwarna kuning. Jadi nanti kita langsung eksekusi bareng untuk melakukan clear coat-nya. Dan di sini untuk clear coat-nya aku menggunakan clear dari Autoglow tipe 2010 Mas Bro, dan nanti bakalan saya review di videoku selanjutnya gimana ketebalan film, terus takarannya berapa, rasionya, dan nanti hasil akhir dari Autoglow tipe HS yang 2010 ini gimana. Jadi aktifkan aja tombol loncengnya agar nanti terdapat notifikasi terbaru dari Kurowashi Painting di saat video tentang review Autoglow ini sudah siap beredar di YouTubeku Mas Bro. Dan di sini untuk clear coat saya lapisi dengan 3 lapis Mas Bro, dengan jeda ya nanti kita review di video selanjutnya ya Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi seperti inilah hasil setelah kita melakukan pengekliran di 3 lapis. Dan untuk hasil saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Jadi nanti saya bakalan review tentang hasil clear coat daripada Kevlar Vario di video saya selanjutnya untuk mereview clear Autoglow 2010. Jadi sekian dulu Mas Bro video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.